Perkenalkan, nama saya Alfi Khairi Romansyah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal UAS yang diberikan oleh dosen Pak Rafiq Azhar dari mata kuliah Sumber Daya Manusia Pendidikan. Pertanyaan pertama kalian bisa lihat di layar. Nah, jawabannya yaitu kasus yang melibatkan ribuan guru honorer di Kabupaten Garut mencerminkan permasalahan yang kompleks dalam manajemen sumber daya manusia di sektor pendidikan yang berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan dalam perspektif pengembangan sumber daya pendidikan. Ada beberapa poin penting yang perlu dianalisis. Yang pertama, yaitu evaluasi kinerja guru honorer. Guru honorer seringkali dihadapkan pada kondisi kerja yang tidak stabil dengan insentif yang minim meskipun mereka berperan penting dalam sistem pendidikan. Dalam kasus di Garut ini, ketidakjelasan janji terkait pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau bisa disebut juga P3K menunjukkan adanya masalah dalam transportasi atau akuntabilitas evaluasi kinerja, di mana proses pengangkatan dan seleksi tidak sepenuhnya berdasarkan meritokrasi atau penilaian yang objektif. Yang kedua, merancang sistem dan proses pengembangan karir. Pada kasus yang tadi disebutkan, janji kuota yaitu 2000 P3K yang kemudian direalisasikan hanya 600 kuota, menunjukkan kurangnya perencanaan yang matang dalam sistem pengembangan karir, serta memicu ketidakpercayaan dan kekecewaan di kalangan tenaga pengajar. Keseimbangan ini dapat memicu ketidakpastian dalam karir mereka. Selanjutnya, pengembangan kapasitas dan kapabilitas guru. Jika guru honorer tidak mendapatkan akses yang sama untuk pelatihan atau pengembangan profesional, akan ada kesenjangan dalam kompetensi dan performa yang berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, aksi unjuk rasa juga mungkin disebabkan oleh frustasinya karena mereka tidak diberdayakan secara maksimal dalam meningkatkan kapasitas mereka. Yang keempat, yaitu kapabilitas dan performa SDM pendidikan. Pada kasus di Garut, pada guru honorer merasa diabaikan oleh pemerintah daerah, yang menyebabkan penurunan performa serta loyalitas ketika intensif mereka seperti pengangkatan P3K tidak diberikan sesuai janji. Performa guru bisa berdampak secara negatif baik dalam hal motivasi mengajar maupun hasil belajar siswa. Selanjutnya yang kelima, pengelolaan SDM pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ketidakpastian yang dialami oleh guru honorer di Garut ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan SDM. Jika tenaga pengajar tidak dikelola dengan baik, maka dari segi kesejahteraan maupun pengembangan profesional, mutu pendidikan akan sulit ditingkatkan. Jadi kesimpulannya, permasalahan dalam kasus ini menggambarkan kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola SDM pendidikan dengan baik yang berimplikasi pada motivasi, performa, dan pengembangan karir guru honorer. Untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan, perlu adanya sistem manajemen sumber daya yang terintegrasi, adil, dan transparan. Hal ini harus mencakup evaluasi kinerja yang tepat melalui jalur karir yang jelas, serta mengembangkan kapasitas dan kapabilitas yang merata bagi seluruh pengajar. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya nomor 2, yaitu perencanaan strategis SDM pendidikan dalam konteks hubungan organisasional, budaya organisasi, dan learning organization sangat penting dalam upaya meningkatkan indeks pendidikan di Kabupaten Garut, terutama terkait dengan indikator rata-rata lama sekolah atau RLS dan harapan lama sekolah atau HLS. Pendekatan ini diperlukan untuk mengatasi masalah seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut adalah analisis terkait elemen-elemen tersebut. Yang pertama, ada hubungan organisasional. Dalam konteks pendidikan, hubungan organisasional mencakup kolaborasi antar berbagai aktor di dalam dan di luar lembaga pendidikan seperti sekolah, pemerintah daerah, dinas, serta komunitas lokal. Hubungan yang kuat di antara para pemangku kepentingan akan memungkinkan pelaksanaan kebijakan dan program yang lebih terkoordinasi. Selanjutnya, perencanaan strategis.
kolaborasi antar lembaga pendidikan dan pemerintahan. Terus adanya pemberdayaan komunitas dan pemangku kepentingan lokal. Selanjutnya ada dukungan lintas sektor, yaitu integrasi pendidikan dengan sektor lain seperti kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya ada budaya organisasi. Budaya organisasi dalam lembaga pendidikan dan pemerintah daerah berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Budaya yang mengedepankan inovasi, kolaborasi, dan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan akan memperkuat strategi sumber daya manusia pendidikan. Yang pertama yang dilakukan adalah perencanaan strategis. Selanjutnya menciptakan budaya kualitas peningkatan berkelanjutan, mengembangkan budaya pengawasan dan evaluasi kerja, mengapresiasi dan memotivasi tenaga pengajar. Selanjutnya ada 3 learning organization. Sebuah organisasi yang berfokus pada pembelajaran atau learning organization adalah kunci untuk beradaptasi dan terus berkembang dalam menghadapi tuntunan dan tantangan-tantangan yang baru. Dalam konteks pendidikan di Garut, sekolah dan pemerintah daerah harus menjadi learning organization yang terus belajar dari pengalaman untuk memperbaiki strategi pendidikan. Perencanaan strategisnya mendorong inovasi dalam proses pembelajaran, meningkatkan kapasitas guru dan staf melalui pelatihan berkelanjutan, selanjutnya penerapan teknologi pendidikan, dan yang keempat yaitu perencanaan strategis terintegrasi dalam mencapai tujuan peningkatkannya HLS dan RLS, yaitu pemerintah Kabupaten Garut harus merancang kebijakan dan program yang terintegrasi yang mencakup hubungan organisasional, budaya organisasi, dan pendekatan learning organization. Beberapa langkah strategis yang bisa diambil yaitu menyediakan akses yang lebih luas dan merata terhadap pendidikan, mengurangi angka putus sekolah dari masyarakat, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya kesimpulannya dari nomor 2 yaitu perencanaan strategis sumber daya manusia pendidikan di Kabupaten Garut harus memperkuat hubungan organisasional, membangun budaya organisasi yang mendukung peningkatan mutu dan pengembangan learning organization di setiap lembaga pendidikan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan indeks pendidikan dapat meningkat yang direfleksikan dalam meningkatannya RLS dan HLS. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga mendorong anak-anak Garut untuk terus belajar hingga jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya itu nomor 3. Silakan dilihat soalnya. Oke, selanjutnya yaitu nomor 3. Manajemen sumber daya manusia atau SDM pendidikan di era disrupsi menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan respon adaptif dan inovatif. Salah satu pendekatan yang dapat membantu mengatasi tantangan ini adalah sinergi ekosistem pentahelik dalam konsep Merdeka Belajar atau kurikulum merdeka. Ekosistem pentahelik melibatkan kolaborasi antara 5 aktor kunci yaitu pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media. Berikut adalah beberapa isu strategis yang relevan dalam konteks tersebut. Yang pertama, kesiapan dan pengembangan kompetensi guru. Isunya yaitu guru sebagai salah satu aktor utama dalam pendidikan seringkali belum siap menghadapi tuntunan baru dalam Merdeka Belajar dan kurikulum merdeka, terutama terkait dengan menggunakan teknologi dan pengembangan paradigma belajar. Selanjutnya penjelasannya yaitu Merdeka Belajar mendorong guru untuk lebih mandiri dan inovatif dalam proses belajar mengajar dengan memberikan fleksibilitas dalam penerapan kurikulum. Namun, hal ini menuntut kompetensi yang lebih tinggi dari guru baik dalam penguasaan teknologi digital maupun kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya transformasi digital dan literasi teknologi. Isunya literasi teknologi yang rendah di kalangan guru dan siswa menjadi penghambat dalam implementasi Merdeka Belajar dan kurikulum merdeka yang menuntut penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Penjelasannya, transformasi digital di era erupsi ini menuntut tenaga pengajar di siswa untuk menguasai perangkat teknologi yang mendukung pembelajaran jarak jauh, platform digital, dan sumber daya berbasis internet. Namun, gap teknologi masih menjadi masalah terutama di daerah terpencil. Sinergi dalam ekosistem pentahelik bisa mempercepat adaptasi digital ini melalui pelibatan industri, teknologi, dan media untuk menyediakan solusi dan infrastruktur dan program literasi digital, sementara akademisi bisa memberikan bimbingan terkait informasi teknologi dalam pembelajaran.
Selanjutnya yang ketiga yaitu penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Isunya yaitu tantangan utama dalam kurikulum Merdeka adalah bagaimana menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan industri, terutama dalam menyiapkan lulusan yang memiliki keterampilan relevan dengan era disrupsi. Penjelasannya, kurikulum harus didesain agar lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan dunia industri, termasuk memberikan keterampilan di abad 21 ini seperti berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan literasi digital. Industri dapat memainkan peran penting dalam memberikan masukan terhadap kurikulum, serta menyediakan program magang, pelatihan, dan mentoring yang terintegrasi dengan proses pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Selanjutnya ada inklusivitas dan pemerataan akses pendidikan. Isunya yaitu akses yang tidak merata terhadap sumber daya pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah pencil, menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka. Penjelasannya, ketidaksetaraan dalam akses ke teknologi, sumber daya, dan belajar, kualitas pendidikan menyebabkan gap antara siswa di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan industri sangat dibutuhkan untuk memastikan pendidikan berkualitas tersedia untuk semua kalangan. Program-program yang memerlukan akses seperti pengadaan perangkat teknologi di sekolah, dukungan beasiswa, dan pelatihan untuk guru di daerah tertinggal bisa difasilitasi melalui kolaborasi lintas sektor. Selanjutnya yang kelima, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran melalui kolaborasi multidisiplin. Isunya, kualitas pembelajaran perlu ditingkatkan melalui pendekatan multidisiplin dan kolaboratif, sejalan dengan prinsip Merdeka Belajar yang mengedepankan kebebasan dalam memilih jalur dan metode pembelajaran. Penjelasannya, siswa harus diberikan lebih banyak pilihan untuk mempelajari bidang-bidang yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, dengan dukungan dari berbagai disiplin ilmu. Kolaborasi antara universitas, sekolah, dan dunia industri dalam mengembangkan kurikulum yang multidisiplin sangat penting. Misalnya, industri bisa mengembangkan dukungan praktis dalam bentuk proyek-proyek berbasis masalah, problem-based learning, yang melibatkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif. Yang selanjutnya, yang keenam, kepemimpinan transparansi di lembaga pendidikan. Kepala sekolah dan pemimpin pendidikan seringkali belum memiliki gaya kepemimpinan transformasional yang mampu mendorong perubahan sesuai tuntunan era disrupsi dan kurikulum Merdeka. Penjelasannya, kepemimpinan yang inovatif dan proaktif sangat diperlukan untuk menggerakkan perubahan di tingkat sekolah dan lembaga pendidikan. Pemimpin pendidikan harus mampu memotivasi guru, siswa, dan komunitas untuk berinovasi dan mengimplementasikan perubahan kurikulum dengan sukses. Pemerintah, universitas, dan organisasi non-profit dapat berkolaborasi dengan menyediakan program pelatihan kepemimpinan bagi kepala sekolah agar mereka mampu memimpin perubahan dengan lebih efektif. Kesimpulannya, yaitu strategi manajemen sumber daya manusia pendidikan di era disrupsi ini harus merespon berbagai isu strategis yang terkait dengan pengembangan kompetensi guru, transformasi digital, relevansi kurikulum, akses pendidikan, kolaborasi multidisiplin, kepemimpinan transformasional, dan sinergi dengan komunitas. Sinergi ekosistem pentahelix dapat membantu menghadapi tantangan tersebut dengan melibatkan kolaborasi antara aktor-aktor utama dalam pendidikan, baik dari pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media, untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan relevan. Selanjutnya yaitu nomor 4. Selanjutnya yaitu nomor 4, kajian manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam pendidikan sangat bermanfaat untuk membantu mengelola dan mengembangkan tenaga pendidikan serta staf pendidikan secara optimal. Manfaat kajian ini dapat dilihat dari 3 aspek utama, yaitu aspek kognitif atau pengetahuan. Bisa dilihat dari pemahaman tentang pengelolaan sumber daya manusia, terus pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua yaitu aspek sikap atau attitude. Bisa dilihat dari membangun budaya kerja positif di dalam lingkungan pekerjaannya, terus empati dan komunikatif secara efektif di sumber daya manusia di dalam lingkungan pekerjaannya. Selanjutnya ada aspek keterampilan atau skill, keterampilan pengelolaan dan kepemimpinan.
bisa dilihat dari pengelolaan pendidikan akan mengembangkan keterampilan kepemimpinan seperti memotivasi, memberikan arahan, dan mengelola tim secara efektif. Selanjutnya ada keterampilan pemecahan masalah. Nah, kajian MDSD ini dapat mengajarkan cara menangani konflik, menyelesaikan masalah, ketenagakerjaan, serta meningkatkan keterampilan dalam negosiasi dan mediasi yang sering dibutuhkan dalam pengelolaan institusi pendidikan. Nah, pengembangan keterampilan pelatihan dan pengembangan, kajian ini juga memberikan keterampilan dalam merancang dan menerapkan program pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan staf sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Kajian MSDM ini dalam pendidikan memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi pendidikan baik dari segi pengembangan SDM, peningkatan kinerja, hingga terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat dan produktif. Nah, itulah penjelasan dan jawaban dari soal-soal ujian akhir semester materi manajemen sumber daya pendidikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.